Bab 136 Seribu Rompi Cloud Titanium Halus. Setelah kembali ke asrama, Tang Wulin tidak kembali ke kamarnya dulu. Sebaliknya, dia mengetuk pintu orang lain. "Kamu kembali. Ada apa?" Setelah Xie membuka pintu dan melihat Tang Wulin, dia mengucapkan kata-kata ini dengan agak tidak puas. Dia belum melihat siapapun di sekitar beberapa hari terakhir ini sehingga dia tidak punya siapa-siapa untuk keluar dan bermain. Pada akhirnya, dia hanya bisa berkultivasi dalam kebosanan. "Datanglah ke kamarku. Saya punya sesuatu untuk diceritakan pada semua orang." Tang Wulin melambai, lalu pergi ke kamar sebelah. Sudah larut malam dan semua orang baru saja kembali dari makan malam. Jadi mereka semua beristirahat di kamar mereka. Tidak butuh waktu lama bagi Tang Wulin untuk mengumpulkan mereka dan mengumpulkan mereka di kamarnya. "Bapak, Kapten, untuk apa kau memanggil kami semua di sini?" Zhang Yangzi berkata dengan nada menggoda. Tang Wulin berkata, "Aku punya sesuatu untuk diberikan kalian semua. Di sini. Coba dan katakan padaku apakah aku perlu menyesuaikannya." Ketika dia berbicara, setumpuk benda logam mengalir keluar dari cincin penyimpanannya. Dia kemudian melanjutkan untuk mendistribusikannya. Ini, ketika mereka melihat barang-barang yang diberikan Tang Wulin. Semua orang terkejut. Mereka adalah rompi. Rompi yang ditempa dari logam. Rompi logam ini dibuat dari banyak piringan logam perak seukuran ibu jari yang dihubungkan bersama secara cerdik untuk membentuk chainmail. Yang lebih mengejutkan adalah betapa fleksibel dan ringan rompi itu. Itu dibuat dengan gaya chainmail. Dan jika seseorang memeriksanya dengan cermat, mereka akan menemukan pola awan samar yang tersebar di potongan-potongan logam. Memancarkan aura eksotis. Sangat ringan. "Terbuat dari apa itu?" Zhang Yangzi dengan rasa ingin tahu bertanya. Tang Wulin berkata, "Itu terbuat dari logam yang tidak biasa yang disebut Cloud Titanium. Saya menggunakan tousan refinements untuk memurnikannya lalu memalsukan chainmail darinya. Meskipun ringan, tetap sangat tangguh. Ketika kita memasuki platform roh kenaikan, kita dipindai dan semua yang ada di orang kita akan dibawa masuk. Jadi jika kita mengenakan rompi ini ketika kita masuk, kita akan dapat menggunakannya di dalam dan itu akan meningkatkan peluang kita untuk bertahan hidup." Wang Jinsi berbicara perlahan. "Apakah ini dianggap curang?" Zhang Yangzi berkata dengan licik. "Bagaimana ini bisa dianggap curang? Kami hanya mengambil keuntungan dari platform kenaikan roh pemberontakan untuk memperbaiki diri. Meskipun itu tidak cocok dengan sempurna, itu juga tidak menghalangi gerakanku. Itu tidak membebani gerakan lincah saya. Jinsi, cobalah meninju itu." Zhang Yangzi berkata dengan penuh semangat. "Oke." Wang Jinsi langsung memukul perut Zhang Yangzi. Dengan letupan, Zhang Yangzi jatuh ke pantatnya. "Aduh, kamu seharusnya lebih mudah." Zhang Yangzi mengeluh. Wang Jinsi kuli berkata, "Apa gunanya pergi dengan mudah? Kapten benar-benar membuat ini dengan baik. Ketika saya menabraknya, rasanya seolah-olah saya sedang menyerang baju besi yang kokoh atau panel besi. Secara teknis, kamu hanya didorong oleh kekuatanku. Kamu tidak dirobohkan." Zhang Yangzi bangkit dan mengusap perutnya. "Betul. Perutku tidak sakit sama sekali." Gu Yue memandang Tang Wulin. "Apakah ini alasan kamu pergi selama 3 hari terakhir?" "Ya. Itu hanya membuat beberapa persiapan sebelum pertempuran." Jinsi dan Yangzi sama-sama benar. Ini bisa dianggap curang. Tapi paling tidak, kita bisa memastikan bahwa semua orang tidak akan serapuh saat berhadapan dengan makhluk buas itu lagi. Selama kita bisa bertahan bahkan 1 menit lebih lama di platform kenaikan roh, itu akan dianggap sebagai pencapaian dalam ujian kita dan memungkinkan kita untuk berburu lebih banyak lagi makhluk jiwa. Xie memandang rompi tousan Refined Cloud Titanium di tangannya. Dia kemudian mengalihkan pandangannya ke Tang Wulin. Sedikit rasa malu memenuhi matanya. "Jadi ini yang dilakukan pria itu. Cepat dan coba mereka." Tang Wulin mendesak mereka. Semua orang mulai bereksperimen dengan rompi mereka. Meskipun Tang Wulin memiliki sedikit pengalaman dalam membuat pakaian, rompi itu cukup sederhana untuk dibuatnya. Dia juga mempertimbangkan transformasi jiwa bela diri Wang Jinsi dan membuat rompinya sedikit lebih besar. "Baiklah, itu saja. Ayo kita lakukan yang terbaik besok."
Tang Wulin mengulurkan tangan kanannya. Xie adalah orang pertama yang menangkap niat Tang Wulin dan dengan cepat meletakkan tangannya sendiri di atas Tang Wulin. Setelah itu, Wang Jinxi, Zhang Yangzi dan Gu Yue menerima isyarat mereka dan menambahkan tangan mereka sendiri di bawah telapak tangannya. Mereka berlima bersorak serempak. Ayo kita lakukan. Dini hari. Sebuah kabut tebal menyelimuti Issea City pada malam hari, menghalangi jarak pandang dan membuatnya tampak seperti semuanya hanyalah sosok yang kabur. Meskipun kurangnya sorak-sorai menghantui kota pada saat ini, Pagoda Roh sibuk dengan kegembiraan. Sebagai salah satu dari 18 pilar surga roh pagoda, itu adalah salah satu pintu masuk ke platform kenaikan roh pemberontakan. Satu kartu masuk untuk platform kenaikan roh pemberontakan dilelang untuk lebih dari 100.000 koin federal dan tidak ada harga pasar yang ditentukan. Pagoda Roh mengatur pembagian kartu-kartu ini setiap tahun. Meskipun kesempatan untuk mencapai kenaikan roh sangat kecil, semua orang akan menjadi gila untuk kesempatan itu. Saat cahaya pertama fajar mengintip di Cakrawala, Wu Zhangkong dan siswa kelas 0 telah tiba di Issea Spirit Pagoda. Semakin awal mereka masuk, semakin kecil kemungkinan mereka menghadapi pesaing. Kalian semua harus ingat bahwa pada puncaknya, platform kenaikan roh akan dipenuhi dengan banyak orang lain, yang banyak di antaranya akan menjadi musuhmu. Anda hanya memiliki satu misi di dalam sana, selamat. Siapapun yang tidak lulus ujian akhir akan dihukum. Setelah mendengar peringatan Wu Zhangkong, Xie hanya bisa bertanya dengan ingin tahu. Guru Wu, apa hukumannya? Wu Zhangkong meliriknya. Hari-hari liburanmu akan dibatalkan. Setelah setiap masa liburan adalah sebulan. Jadi ketika dia mendengar bahwa liburan mereka mungkin dibatalkan, Xie segera pergi dengan mata terbelalak karena terkejut. Dia sudah lama menantikan liburan selama sebulan. Yang lain juga bertukar panik. Sementara hanya Tang Wulin yang mempertahankan ekspresi tenang. Bahkan Gu Yue telah mengerutkan kening pada prospek kehilangan liburannya. Ayo pergi. Setelah kelima siswa menyerahkan kartu masuk mereka, mereka dipimpin oleh seorang anggota staf ke ruang yang akrab. Sebagai satu-satunya akademi menengah Issea City, tidak hanya Issea Academy memiliki pengaruh luar biasa, mereka juga memelihara hubungan baik dengan Pagoda Roh. Jika tidak, mereka tidak akan selalu bisa mengamankan tempat platform kenaikan roh bahkan jika mereka punya uang. Issea Spirit Pagoda telah menyiapkan ruangan ini khusus untuk mereka, yang memungkinkan Wu Zhangkong untuk mengawasi mereka. Ini tidak normal tetapi sebenarnya perlakuan istimewa. Platform kenaikan roh sangat berbahaya selama periode pemberontakan. Anda semua telah memasuki platform kenaikan rohani beberapa kali sekarang dan memahami seperti apa di dalam. Jadi saya tidak perlu memberi Anda peringatan lagi. Ingatlah untuk segera menekan tombol keluar saat Anda dalam bahaya. Anggota staf memberi mereka beberapa kata peringatan. Semakin sering seseorang memasuki platform kenaikan spiritual, semakin kecil kemungkinan seseorang akan menghadapi bahaya seperti yang dialami Wang Jinxi pada saat pertama. Kelima siswa berpisah dan memasuki kotak logam mereka sendiri. Di bawah kendali anggota staf, kotak tertutup dan lampu menghilang. Pemindaian dimulai. Bersiap untuk mengirim mereka ke platform roh kenaikan. Anggota staf memasukkan 5 kartu ke dalam slot kemudian menekan tombol merah besar. Ini adalah bagian dari sistem perlindungan untuk periode pemberontakan. Kartu-kartu ini memungkinkan seseorang untuk masuk ke platform roh kenaikan, serta penunjukan koordinat yang akan muncul. Setelah beberapa saat, mereka berlima terbangun dari kebingungan mereka dan disambut dengan pemandangan hutan besar yang tak terbatas. Hutan itu tidak berbeda dengan yang dulu. Tapi kali ini, mereka berlima masuk bersama. Udara segar dan tanaman berwarna hijau cerah. Persis seperti yang mereka ingat. Mereka tidak bisa melihat perbedaan dari platform kenaikan spiritual yang normal dan damai. Tang Wulin memerintahkan, ke dalam formasi. Dia mengambil beberapa langkah ke depan untuk berdiri sebagai pelopor kelompok itu sementara Wang Jinxi mengambil posisi di belakangnya, menghadap ke arah yang berlawanan. Zhang Yangzi dan Xie diatur di kiri dan kanan. Mereka semua menghadap keluar. Sementara Gu Yue terletak tepat di tengah. Lampu hijau lembut berkedip, menutupi mereka berlima. Justru Gu Yue mengendalikan elemen angin untuk meringankan mereka dan meningkatkan kelincahan mereka.
Tang Wulin mengangkat tangan kanannya, melepaskan dua helai blue silver grass saat cincin jiwa kuning muncul di bawah kakinya. Kedua helai rumput itu seperti ular ketika mereka merayap maju dan menyapu semak-semak di sekitarnya, menciptakan jalan bagi mereka. Prioritas nomor satu kita adalah bertahan hidup setidaknya selama 1 jam untuk lulus ujian akhir. Sementara prioritas kedua kita adalah berburu sebanyak mungkin bis-bis. Berhati-hatilah semuanya. 4 helai blue silver grass menyebar dari bawah kakinya, menghubungkannya ke 4 rekannya di pinggang mereka. Dengan cara ini, dia bisa menyelamatkan mereka pada saat itu juga. Zhang Yangzi melepaskan jiwa rohnya, dan elang hitam kecil melonjak ke langit. Selain meningkatkan kemampuan tempurnya, elang hitam kecilnya memberinya. Itu juga bisa berbagi visinya dengannya selama jaraknya 10 meter darinya. Seperti ini, mereka akan memiliki mata yang lain dengan pandangan yang lebih luas. Bab 137 Landasan Ascension Spirit Ascension. Mereka tidak naif dan melepaskan jiwa bela diri mereka begitu mereka masuk. Di dalam ruang pemantauan pagoda roh, anggota staf menoleh ke Wu Zhangkong dan berkata, "Anak-anak ini sangat bagus. Guru Wu benar-benar pandai mengajar." Wu Zhangkong mengangguk rendah hati. "Mari kita lihat bagaimana mereka melakukannya terlebih dahulu." Meskipun dia selalu menjadi tipe untuk menekan emosinya dan menjaga ekspresi berbatu, dia tidak bisa membantu tetapi merasa senang dengan murid-muridnya. Ketika dia menyaksikan mereka menjalani cobaan mereka, moto berusia 20.000 tahun muncul di benaknya, Akademi Shrek hanya menerima monster, bukan orang biasa. Terlepas dari periode waktu, Akademi Shrek tidak pernah gagal menegakkan moto itu. Moto ini diukir pada setiap siswa Shrek, menanamkannya dengan rasa bangga. "Aku ingin tahu seberapa jauh anak nakal ini akan bisa pergi untuk menjadi monster." Selain memiliki bakat kelas 1, seseorang juga membutuhkan ketekunan yang gigih. Dari pengamatannya, kelima siswanya memiliki bakat, dengan Gu Yue menjadi yang paling berbakat di antara mereka. Tidak ada catatan tentang jiwa bela dirinya atau yang serupa dalam Shrek Academy dan sejarah pagoda roh. Ajaibnya, dia mampu mengendalikan 5 elemen. Dan terlepas dari kenyataan bahwa keterampilan jiwanya hanya bisa meningkatkan seberapa efektif dia menggunakan kekuatan jiwanya untuk mengendalikan elemen, dia masih bisa menggabungkan 5 elemen menjadi berbagai serangan. Kebutuhan apa yang dia miliki untuk keterampilan jiwa tambahan saat itu? Kekuatan spiritualnya juga telah mencapai ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya, terutama jika dibandingkan dengan teman-temannya. Hanya fakta bahwa dia dapat mencapai ranah spirit connection di usianya, dikombinasikan dengan kecepatan peningkatannya, berarti pada saat dia lulus dalam 6 tahun, dia mungkin benar-benar mencapai ranah laut roh. Jika dia benar-benar mengelola prestasi yang belum pernah terjadi sebelumnya, maka potensi masa depannya akan tak terbatas, mengguncang dunia guru jiwa. Xie tidak diragukan lagi adalah individu paling berbakat kedua. Jiwa bela diri kembarnya adalah hadiah yang langka dan menakjubkan, terlepas dari zamannya. Dan meskipun jiwa kembarnya adalah buatan daripada alami, mereka masih bermanfaat baginya. Tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti. Tetapi di masa depan, Xie mungkin hanya bisa. Adapun bakat Zhang Yangzi dan Wang Jinxi, itu hanya bisa dianggap sebagai yang layak. Baik Raja Naga Tulang maupun Elang Bayangan Hantu tidak dapat dianggap sebagai jiwa bela diri tingkat puncak. Tetapi keduanya cocok. Jika suatu hari mereka bisa dengan sempurna mengendalikan keterampilan fusi mereka, kekuatan tempur mereka kemudian akan berada pada tingkat yang sama dengan jenius puncak. Meskipun hanya waktu yang bisa memastikan apakah mereka menyempurnakan keterampilan fusi jiwa mereka atau tidak. Bagaimanapun, pemahaman mereka tentang keterampilan fusi mereka masih pada tingkat yang belum sempurna. Terakhir, ada Tang Wulin. Wu Zhangkong telah menunjuknya sebagai kapten tim karena dia melihat kualitas karakter Tang Wulin yang tidak dapat ditemukan di rekan-rekannya. Dia ulet, yang disebut jiwa bela diri sampah karena tidak pernah mencegahnya berkultivasi keras. Dia perlahan mengikuti di belakang teman-teman sekelasnya, langkah demi langkah. Dia juga memiliki kekuatan ilahi bawaan, menjadikannya yang terkuat di antara mereka dan bisa menebus kekurangan jiwa bela dirinya di peringkat bawah ini.
Namun yang lebih penting adalah bahwa ia memiliki varian jiwa bela diri dan memiliki cakar naga emas yang aneh. Dari 5 individu, dia mungkin yang terkuat, tapi masih terlalu dini untuk mengatakannya. Jika jiwa bela dirinya terus bermutasi, maka ada kemungkinan besar dia akan menjadi jenius super seperti Gu Yue. Temperamen mantap Tang Wulin menjadikannya pilihan terbaik bagi seorang pemimpin. Dan ia juga alami dalam merawat semua orang di sisinya. Namun, hal yang paling penting adalah dia cukup berani untuk memikul tanggung jawab ini. Harapan terbesar Wu Zhangkong untuk Tang Wulin adalah agar dia matang dan menjadi salah satu jenius generasi ini. 1000 palu yang disempurnakan juga menjelaskan kepada Wu Zhangkong bahwa Tang Wulin adalah seorang jenius kelas 1 dalam seni menempa dan bahwa dia tidak akan tersesat dalam profesi sekundernya. Meskipun pandai besi tidak sepopuler 3 profesi master Misha besar, pandai besi peringkat kelima dan lebih tinggi adalah salah satu talenta paling langka di benua. Meskipun merancang dan kerajinan armor perang adalah keterampilan tingkat yang sangat tinggi, pandai besi adalah fondasi yang mereka bangun. Dengan bahan yang sangat baik, desainnya bisa lebih baik dan kualitas pengerjaan yang lebih tinggi, yang memungkinkan baju tempur pertempuran mencapai puncaknya. Wu Zhangkong benar-benar berharap agar Tang Wulin melakukan perjalanan sejauh ini. Jika dia harus memilih yang mana dari 5 siswa yang akan mengikuti ujian untuk masuk ke organisasinya, maka Tang Wulin pasti yang paling cocok. Dia tidak bisa membuat kepala atau ekor Gu Yue, tetapi dia bisa mengatakan bahwa dia membawa banyak rahasia dan harus terus mengawasinya. Tang Wulin menggunakan tanaman Blue Silver Grass-nya untuk membelah rumput di depan mereka dan membuat jalan yang memungkinkan mereka untuk maju perlahan dan hati-hati. Karena ini adalah ujian akhir semester mereka. Prioritas nomor 1 mereka sekarang adalah bertahan hidup. Dengan demikian, berburu binatang buas adalah prioritas sekunder yang ditempatkan di belakang pikiran mereka. Menemukan tempat yang aman untuk ditempati adalah tujuan terpenting mereka sekarang. Tidak ada tanda-tanda binatang buas di bagian belakang atau samping, lapor Zhang Yangzi. Saat Tang Wulin mengangguk mengakui, palu perak berat muncul di tangan kirinya dengan kilatan cahaya. Tangan kanannya kosong jika dia perlu menggunakan cakar naga emasnya. Tiba-tiba, geraman rendah datang dari depan mereka, mengumumkan kedatangan seekor binatang besar saat melompat keluar. Itu adalah kera raksasa setinggi manusia. Bau amis samar-samar tercium dari tubuhnya yang berbulu abu hitam saat memelototinya dengan mata merah. Setelah pengalaman pertamanya di platform kenaikan roh, Tang Wulin sungguh-sungguh mempelajari berbagai spesies binatang jiwa. Itu dikombinasikan dengan pengalamannya di platform kenaikan roh, meningkatkan pemahamannya tentang makhluk jiwa ke tingkat yang tak tertandingi sebelumnya. Dengan satu tatapan, ia mengidentifikasi kera ini sebagai kera besiam yang berumur 100 tahun. Sejenis makhluk seperti jiwa manusia. Itu cepat dan kuat dan memiliki lengan seperti baja. Namun, aspek yang paling menyusahkan adalah keterampilan kerumunannya. Triten. Jika seseorang dengan kekuatan spiritual yang lemah terkena ancamannya, maka mereka akan menerima efek penuh dan bahkan mungkin kehilangan keinginan mereka untuk melakukan pertempuran segera. Dengan demikian, metode terbaik untuk berurusan dengan kera Ironam adalah dengan menyerang terlebih dahulu dan menang. Suara mendesing. Tang Wulin langsung melemparkan palu, mengirimnya terbang melengkung ke arah binatang itu. Saat terbang di udara, Tang Wulin mengambil langkah besar ke depan dan menyerbu. Sisik emas merangkak naik ke lengan kanannya saat dia meluncurkan serangan frontalnya. Saat dia melakukannya, seuntai rumput Blue Silver merayap di tanah, memutar di sekitar kera Ironam dan mengikatnya. Xie juga bertindak saat Tang Wulin bergerak. Dia berlari maju dan terjebak di belakang Tang Wulin. Tang Wulin meraih salah satu helai Blue Silver Grass yang diikatkan di pinggangnya dan mengayunkannya ke atas, meluncurkan Xie ke udara. Xie berjungkir balik dengan indah di atas kepala kera Ironam. Belati Light Dragon-nya berkedip saat dia menusuk ke arah belakang kepala kera. Sebagai binatang jiwa humanoid, bagian belakang kepala Ironam Ape adalah titik lemah. Sepasang bola api kecil dengan cahaya hijau samar-samar terlihat menembus udara seperti panah. Ini mungkin tampak biasa-biasa saja, tetapi angin mempercepat bola api. Meskipun bola api mungkin lemah, mereka sangat cepat.
Sebuah cahaya perak muncul di depan Ironam AP pada saat itu, menghalangi pandangannya tentang Xie yang membubung tinggi di udara dan di atasnya. Koordinasi Tang Wulin, Xie, dan Gu Yue sangat mengagumkan. Itu telah mencapai titik di mana dapat dikatakan bahwa mereka selebar rambut dari mencapai puncak. Zhang Yangzi dan Wang Jingxi belum meluncurkan serangan mereka sendiri. Sebaliknya, mereka berkumpul dengan cepat dan mengamati lingkungan mereka. Meskipun keterampilan fusi mereka belum selesai, itu masih akan menjadi pilihan yang tangguh jika mereka menghadapi musuh yang kuat. Tujuan mereka saat ini adalah untuk berjaga-jaga terhadap binatang buas jiwa lain yang mungkin muncul sementara 3 lainnya merawat kera Ironam. Serigala besi 100 tahun tidak bisa berbuat apa-apa di hadapan bola api kecil yang cepat. Bahkan tidak bisa mengangkat lengan tepat waktu untuk melindungi dirinya sendiri. Yang bisa dilakukan hanyalah menurunkan kepalanya dan menjatuhkan mereka dengan dahinya yang keras. Mengirimkan percikan api kemana-mana. Pada saat yang sama, itu mengayunkan lengannya dan bertemu Tousan Refined Heavy Silver Hammer langsung. Bang! Palu terbang mundur. Tetapi kera Ironam juga terguncang. Lagi pula, palu itu telah membawa lebih dari 500 kg kekuatan. Tidak akan mudah menerima serangan seperti itu. Bahkan jika kera memiliki kekuatan ilahi bawaan. Bab 138 bertemu Musi. Tang Wulin adalah yang terakhir tiba di depannya. Namun tiba-tiba dia berhenti di tempat dan mengangkat palu yang diambil sementara cincin kuning muncul dari bawahnya. Untai demi helai blue silver grace memanjat tubuh kera seperti Ivy. Mengikatnya sepenuhnya. Bahkan dengan kekuatannya yang luar biasa, kera Ironam tidak dapat membebaskan diri. Sebuah cahaya melintas di belakang kepalanya ketika Xie memanfaatkan reaksinya terhadap bola api untuk dengan cepat menusuknya di kepala. Hop! 100 tahun Ironam AP melepaskan raungan ketika mata merahnya menyala dengan kilatan yang tidak menyenangkan. Itu bergerak untuk menyapu lengan di bagian belakang kepalanya. Sebelum bahkan bisa mengangkat lengannya di tengah jalan, kilau kehidupan di matanya menghilang. Dan tubuhnya yang besar dan setinggi 2 meter tumbang dengan bunyi keras. Cincin jiwa pertama Xie berdenyut dengan cahaya ketika bola cahaya lembut melayang dari 100 tahun Ironam AP dan berputar di sekelilingnya. Ini tidak diragukan lagi adalah energi roh dari kera Ironam. Sama seperti mereka diberitahu, tingkat penyerapan energi roh selama periode pemberontakan jauh lebih lambat dari biasanya. Untungnya, itu hanya 100 tahun binatang buas. Jadi tidak akan terlalu lama untuk dicerna. Ketika Xie menikam Ironam AP dengan Light Dragon Dagger-nya, dia tidak bisa membunuh binatang itu dengan segera. Karena bagaimanapun juga, tengkorak kera itu sangat keras. Apa yang dia lakukan untuk menebusnya, bagaimanapun, adalah menggunakan keterampilan jiwa pertamanya sementara belati masih di kepala kera. Seperti itu, dia mampu menembak belati ke depan ke otak kera, menghancurkannya. Tang Wulin mengacungkan jempol ke Xie dan melanjutkan untuk mengingat Blue Silver Grace-nya ketika Zhang Yangzi memanggil dari belakangnya. Melaporkan di sisi kiri. Aman untuk saat ini. Tang Wulin tidak ragu memimpin yang lain ke sisi kiri. Mereka tidak berani tinggal di satu tempat terlalu lama setelah membunuh binatang buas. Dari saat Ironam AP muncul hingga saat itu dibunuh oleh ketiganya, hanya selusin detik yang berlalu. Selama pertempuran, satu-satunya peran Gu Yue adalah untuk membingungkannya. Namun sangat penting untuk memungkinkan mereka untuk mencapai kemenangan yang luar biasa dan rapi dengan budidaya rendah mereka. Ini adalah hasil dari pengalaman tempur 3 bulan mereka di platform kenaikan roh. Kekuatan seseorang tidak semata-mata bergantung pada kultivasi dan keterampilan jiwa mereka. Aplikasi dan teknik mereka sama pentingnya. Ada banyak master jiwa berbakat. Tetapi orang-orang yang tidak memiliki pengalaman tempur tidak akan dapat menampilkan kekuatan penuh mereka dalam pertempuran. Dengan demikian, tindakan Wu Zhangkong semuanya demi meletakkan fondasi yang baik untuk siswa kelas 0. Dengan pertumbuhan pengalaman tempur mereka, mereka akan dapat menampilkan 120% dari kekuatan mereka. Dalam pengalamannya, pertarungan master jiwa dimaksudkan untuk bertempur, bukan berfungsi sebagai dekorasi. Dengan demikian, cara terbaik bagi mereka untuk meningkat adalah melalui pertempuran. Sebagai contoh,
Xie telah menggunakan skill jiwa Light Dragon Blade-nya sementara belati ditusuk ke kepala kera, memungkinkannya untuk menusuk otak kera. Hanya melalui pengalaman bertempurlah keterampilan-keterampilan pengambilan keputusan seperti ini bisa dikembangkan. Setelah berlari ke sisi kiri mereka selama beberapa ratus meter, mereka tidak menemukan binatang jiwa lain. Jadi Tang Wulin memerintahkan, "Berhenti. Kami akan beristirahat di sini sebentar. Yang Zi, kamu bertanggung jawab untuk mengintai saat ini." "Ya." Zhang Yangzi menegaskan sebelum dengan gesit memanjat pohon terdekat ke tempat yang menguntungkan. Dari sana, ia mengamati satu sisi sementara roh-roh lang hitamnya mengamati sisi yang lain, memungkinkannya untuk mengawasi keempat arah. Tang Wulin dan Xie duduk bersila, dengan sungguh-sungguh memulihkan kekuatan jiwa yang dikonsumsi dalam pertempuran sebelumnya. Meskipun mereka tidak menggunakan banyak kekuatan jiwa dalam satu pertempuran itu, yang terbaik adalah mempertahankan kondisi puncak mereka di platform kenaikan roh. Hanya seperti ini mereka bisa bertahan lebih lama. Ada 3 orang yang mendekat ke arah kita. 2 laki-laki, 1 perempuan. Mereka berusia sekitar 15 atau 16 tahun. Salah satunya memiliki 3 cincin sedangkan 2 lainnya memiliki 2 cincin. Salah satu yang memiliki 2 cincin sepertinya sedang menyerap energi roh sekarang. Zhang Yangzi dengan singkat melaporkan evaluasinya terhadap kelompok yang mendekat. Tanpa peringatan apapun, lampu merah melesat di cakrawala, menembak langsung ke arah cabang Zhang Yangzi yang bertengger di. "Saya telah ditemukan." Zhang Yangzi segera melompat dari pohon dan membentangkan sayapnya sementara Tang Wulin dan Xie menembak maju seperti peluru. Sosok Xie kabur sejenak dan kemudian muncul kembali di bawah bayangan pohon. Sementara itu, 4 lainnya berdiri bersama, menunggu Xie untuk memperingatkan mereka tentang kedatangan lawan mereka. 3 orang, 2 laki-laki dan 1 perempuan, mendekat, memberi Tang Wulin kejutan ketika dia melihat mereka. Di sana berdiri seorang gadis di tengah dengan 2 anak laki-laki di sisinya. Tang Wulin tidak mengenali anak laki-laki, tetapi dia mengenali gadis itu. Itu benar-benar kebetulan. Gadis itu adalah Musi. Mengambang di atas Musi adalah bola api yang berapi-api seperti matahari. Jelas, dia adalah orang yang menembakkan bola api itu sebelumnya. Jiwa Shining Sun Musi sangat kuat dan unggul dalam artileri jarak jauh, dengan daya tembak yang bahkan tidak bisa dibandingkan dengan Gu Yue. Yang benar-benar mengejutkan adalah kenyataan bahwa Musi sekarang memiliki 3 cincin jiwa. Dia sebenarnya punya 3 cincin jiwa sekarang. "Ini kamu." Musi sama-sama terkejut ketika dia melihat Tang Wulin. Dan pancaran sinar matahari Shining-nya sedikit melemah. "Kakak murid senior." Tang Wulin buru-buru mengambil 2 langkah ke depan dan menyambutnya dengan keras. Musi mengangguk padanya. "Kita pergi." Dia segera berbalik dan mengambil langkah besar ke depan. Tang Wulin telah lama menjadi terbiasa dengan ketidakpedulian Musi yang dingin terhadapnya. Tapi apa yang tidak dia lihat adalah ekspresi bangga di matanya setelah dia berbalik untuk pergi. Dia cukup bangga pada dirinya sendiri setelah melihat reaksi Tang Wulin terhadap cincin ketiganya. Dan dia juga memperhatikan bahwa Tang Wulin masih hanya memiliki 1 cincin. "Bukankah kamu jenius? Bukankah kamu dilahirkan dengan kekuatan ilahi bawaan? Namun, kekuatan jiwamu sangat kurang. Anda membuat kemajuan cepat pada tahap awal penempaan. Tetapi tunggu sampai Anda mencapai penempaan roh. Maka Anda akan memahami pentingnya kekuatan jiwa. Saya pasti akan melampaui Anda ketika saatnya tiba." "Kakak murid senior." Zhang Yangzi menatap Tang Wulin dengan cerdik. "Jadi seperti itu. Saudari murid senior Anda sangat cantik. Mengapa Anda belum pernah memperkenalkan kami kepadanya sebelumnya? Kakak murid senior, bukankah akan lebih baik jika kita pergi bersama?" Kata-kata terakhirnya berteriak pada Musi yang berangkat. Musi bahkan tidak repot-repot menengok ke belakang dan hanya pergi dengan 2 anak laki-laki, segera menghilang ke hutan. Dengan kekuatannya saat ini, dia pasti salah satu dari master jiwa terkuat di platform kenaikan roh dasar. Jadi itu tidak layak waktunya untuk mengasuh kelompok 1 cincin dan 2 cincin Tang Wulin. Dan selain itu, dia juga tidak ingin bekerja sama dengan Tang Wulin. Tang Wulin berkata dengan agak tak berdaya. "Dia adalah putri guruku.
Saya tidak berpikir dia sangat menyukai saya. Jadi kami belum benar-benar berinteraksi. Xie tertawa nakal. Saudari seniormu ini benar-benar kejam. Yang Zi, Anda bisa mencoba mengenalnya lebih baik jika Anda tertarik. Kami akan mendukung Anda sebagai teman sekelas Anda. Zhang Yangzi menggelengkan kepalanya dengan sungguh-sungguh. Lupakan saja. Saya tidak ingin ditundukkan. Dan kita terlalu muda untuk hal ini. Kita harus fokus belajar dan berkultivasi sekarang. Xie mengangkat alisnya. Apa yang sedang kamu pikirkan? Saya hanya mengatakan Anda bisa mencoba mengenalnya lebih baik. Berhenti terlalu memikirkannya. Kau hanya bocah di matanya. Zhang Yangzi dengan bangga mengangkat kepalanya. Tunggu saja sampai kakak ini ada di kelas 5. Saya pasti akan memiliki 3 cincin. Juga. Dengan kecepatan kultivasinya saat ini. Bukan tidak mungkin baginya untuk mencapai 3 cincin pada saat ia berusia 14 tahun. Gu Yue bertanya pada Tang Wulin. Apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Tang Wulin sama sekali tidak ragu dengan jawabannya. Tunggu. Tidak ada terlalu banyak bis soul di daerah ini. Jadi kita harus bisa bertahan di daerah ini sampai kita lewat. Setelah itu, kita bisa berburu binatang buas. Jadi tidak perlu cemas sekarang. 5 dari mereka sekali lagi bergerak ke posisi dan dengan pohon-pohon besar di sekitar mereka. Mereka mampu mempertahankan pertahanan yang sempurna. Selama periode pemberontakan, jumlah binatang jiwa di platform kenaikan roh jauh lebih tinggi dari biasanya. Dan mereka juga jauh lebih agresif. Dalam rentang waktu singkat 20 menit, mereka telah menemukan lebih dari 10 binatang jiwa. Sebagian besar dari mereka berada di level 10 tahun. Sehingga mereka dapat bekerja dengan cepat. Ada juga beberapa ratus jiwa binatang buas. Dan meskipun mereka tidak terlalu kuat, mereka membutuhkan lebih banyak upaya untuk membunuh. Semua orang berbagi energi roh. Bukan demi bersikap adil, tetapi demi menyerap semuanya dengan cepat. Xie membutuhkan waktu sekitar 10 menit untuk menyerap energi roh dari kera besiam yang berumur 100 tahun. Masing-masing memperoleh sekitar 5 tahun untuk 2 cincin jiwanya. Mengembangkan jiwa roh ke tingkat berikutnya adalah proses bertahap. Dan itu akan lama sebelum roh-roh Xie mencapai tingkat 1000 tahun. Mereka sudah bertahan selama setengah dari waktu yang diperlukan untuk lulus ujian akhir mereka dan relatif santai karena mereka belum menemukan binatang buas yang kuat. Masa pemberontakan tidak seburuk itu. Zhang Yangzi telah melonggarkan banyak dari kegugupannya sebelumnya karena mereka hanya menghadapi binatang jiwa yang lemah sampai sekarang. Situasi yang paling berbahaya bagi mereka adalah bertemu dengan binatang buas yang kuat yang mereka tidak punya pilihan selain melarikan diri. Dalam kepanikan mereka mungkin bertemu dengan satu jiwa buas yang kuat satu demi satu dan mati. Meskipun tindakan mereka saat ini membatasi jumlah beast soul yang bisa mereka buru. Itu adalah rencana yang aman dan defensif yang memaksimalkan waktu bertahan hidup mereka. Bab 139 Rencounter dengan Spider Setan Man-Face. Kapten, haruskah kita mengambil inisiatif untuk menyerang? Zhang Yangzi bertanya pada Tang Wulin. Tang Wulin dengan tenang menjawab. Tidak perlu cemas. Kita akan lihat setelah 1 jam berlalu. Yang perlu kita lakukan di jam pertama ini adalah bertahan hidup. Saat itu, Zhang Yangzi tiba-tiba memucat dan tubuhnya bergoyang kaget. Tidak bagus, Little Black. Mereka berlima secara bersamaan melihat ke atas untuk melihat jaring kuning hijau turun dari langit. Pada saat yang sama, mereka dihadapkan dengan adegan mengejutkan Little Black yang ditusuk oleh banyak anggota badan. Dia segera hancur. Ketika roh-roh jiwa Tuan terbunuh, mereka akan menderita mundur dan itu akan memakan waktu yang sangat lama untuk memulihkan jiwa roh mereka. Dalam sekejap, budidaya Zhang Yangzi turun sepertiga. Angin kencang muncul dalam formasi 5 siswa. Gu Yue adalah yang tercepat untuk bereaksi dengan kekuatan spiritualnya yang luar biasa. Namun, melawan semua harapan, jaring kuning hijau itu bahkan tidak bergoyang di hadapan angin kencangnya dan langsung memotongnya. Mundur. Tang Wulin dengan tegas memerintahkan ketika belasan helai Blue Silver Grace melonjak untuk menghalangi jaring. Namun, Tang Wulin terkejut melihat saat Blue Silver Grace-nya menyentuh jaring. Ia mulai merokok karena korosi. Jika Little Black tidak terbang di langit,
Jaring akan menyergap dan menjebak mereka. Kemungkinan cobaan mereka di platform kenaikan roh pemberontakan akan dipotong pendek di sana. Sosok besar turun dari langit setelah sosok Little Black hancur sepenuhnya. 8 kaki panjang diperpanjang seperti 8 tombak, mengelilingi 5. Mereka berlima mengambil keuntungan dari beberapa detik yang dibeli Blue Silver Grace untuk lolos dari jala. Namun, dalam ketergesaan mereka untuk melarikan diri, formasi mereka telah rusak. Selain Zhang Yangzi yang pucat pasi, Wang Jinsi juga mulai gemetar begitu dia melihat binatang itu. Garis-garis hitam dan putih membentang di sepanjang tubuh sebesar batu giling. Setiap kakinya memiliki panjang lebih dari 2 meter. Sementara tubuhnya memancarkan kemegahan yang aneh. Mereka jelas telah melihat wajah manusia yang cantik di perutnya ketika itu turun, yang hanya berfungsi untuk meningkatkan rasa takut mereka. Laba-laba setan berwajah manusia. Mereka berlima berteriak serempak. Itu benar. Itu adalah Spider-Man set berwajah iblis yang sama yang hampir menghancurkan pikiran Wang Jinsi. Wang Jinsi bahkan bisa merasakan bahwa ini adalah yang sama yang telah menyergapnya sebelumnya. Bahkan dengan visi ekstra Little Black, itu tidak dapat menemukan Spider-Man set iblis berwajah dan telah dengan cepat dibunuh. The Man-Faced Demon Spider benar-benar adalah pembunuh yang mengerikan di dunia binatang buas. Gu Yue menembakkan bola api yang meledak di wajah Man-Faced Demon Spider sementara yang lain dengan cepat berkumpul. Hati Tang Wulin tenggelam. Ini adalah Spider-Man setan-setan yang sudah berusia 100 tahun. Meskipun itu hanya pada tingkat 100 tahun. Itu jauh lebih kuat daripada binatang buas lain dari tingkat yang sama. Orang ini akan sangat sulit diajak berurusan. Bahkan jika saya menggunakan cakar naga emas saya, tidak mungkin bagi saya untuk mendekatinya dengan 8 kaki yang bertindak sebagai pertahanan. Tubuhnya juga sangat beracun dan kontak sekecil apapun bisa melenyapkan seluruh tim saya. Meskipun pertempuran belum benar-benar dimulai, Zhang Yangzi dan Wang Jinsi sudah terguncang. Mungkin bukan ide yang baik bagi mereka untuk bertarung dalam pertempuran ini. Mereka awalnya berpikir bahwa mereka beruntung tidak bertemu musuh yang kuat dalam setengah jam pertama mereka. Tetapi tampaknya kekayaan mereka telah berakhir. Apakah kita berlari? Xie bertanya pada Tang Wulin. Mereka telah belajar banyak tentang spider setan berwajah manusia sejak entry pertama mereka. Mereka tahu bahwa bahkan jika penanamannya hanya pada tingkat 100 tahun, itu masih merupakan keberadaan yang menakutkan yang bisa memburu binatang buas ribuan tahun. Selain itu, mereka saat ini berada di platform kenaikan roh. Jadi bahkan jika mereka membunuhnya, mereka hanya akan mendapatkan energi roh dari binatang jiwa 100 tahun. Sederhananya, potensi keuntungan tidak melebihi risiko. Di saat ragu-ragu mereka, Spider-Man Demon Setan yang berusia 100 tahun mengungkapkan itu mungkin. 2 kakinya menyala, menghancurkan semua bola api yang Gu Yue tembak dengan kecepatan kilat. Yang tersisa dari bola api adalah percikan api yang melayang. The Demon Setan berwajah manusia sama sekali tidak melindungi mereka, melainkan perlahan-lahan melingkari mereka. Seutas benang kuning hijau yang menyeret dari pemintal. Apapun yang menyentuh sutra ini akan segera layu. Kami tidak berlari. Kami mengalahkannya. Tang Wulin memerintah tanpa ragu sedikit pun. Mereka sudah berada di sini untuk sementara waktu sekarang dan memiliki beberapa pemahaman tentang daerah tersebut. Jadi mereka tahu bahwa jika mereka dengan sembarangan berlarian selama platform kenaikan roh pemberontakan, kemungkinan besar mereka akan bertemu dengan beberapa makhluk jiwa yang kuat. Dalam situasi itu, akan sangat sulit untuk bertahan setengah jam lagi. Selain itu, nasib Wang Jinsi dikaitkan dengan Spider-Man Face Demon sekarang. Jika dia tidak membunuhnya, maka itu akan terus mempengaruhinya. Mereka kebetulan menabraknya hari ini dengan tim penuh 5. Jika mereka tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk membunuhnya, maka kesempatan sebaik ini tidak akan datang lagi. Ini adalah alasan yang mengalir dalam pikiran Tang Wulin ketika dia membuat keputusan cepat. Tidak peduli apa, mereka harus membunuh Spider-Man iblis berwajah di hadapan mereka sekarang. Untai demi helai Blue Silver Grace merayap di tanah sementara dia menggenggam kedua palu dengan erat. Pikirannya beralih ke semua yang telah dia pelajari tentang Spider-Man set berwajah manusia. Manusia setan Demon Spider.
Unggul dalam serangan cepat dan beracun. Memiliki pertahanan yang kuat, tetapi tidak terlalu kuat secara fisik. Itu adalah pembunuh hutan. Kapanpun itu muncul, rasa takut menyerang hati mangsanya. Keuntungan terbesar Tang Wulin adalah kekuatannya. Rencana terbaik adalah baginya untuk mendaratkan serangan pada titik lemahnya. Jadi dia bahkan tidak berpikir untuk menggunakan cakar naga emasnya. Dalam situasi ini, Thousand Refined Heavy Silver Hammers adalah pilihan terbaik. Semua orang, tetap bersatu. Kita akan menghadapi musuh secara langsung. Gu Yue, berikan bantuan. Xie Xie, cari celah. Yang Zi, Jin Si, amati sekarang dan tunggu kesempatan untuk menyerang. Aku baik-baik saja. Suara suram Wang Jingxi berteriak. Tang Wulin berbalik untuk menatapnya. Meskipun Wang Jingxi masih bergetar, matanya menyala karena keinginan untuk bertempur. Saat ia dan Tang Wulin berkultivasi bersama, Wang Jingxi secara bertahap menjadi dipengaruhi olehnya. Kecepatan kultivasinya telah meningkat dan dia juga merasakan sedikit perubahan pada jiwa bela dirinya di bawah pengaruh ini. Ketakutan telah memenuhi hatinya ketika dia melihat Spider-Man Demon berwajah manusia. Tetapi ketika dia mendengar Tang Wulin berkata, "Kita tidak berlari. Kami mengalahkannya." Gelombang keberanian menggantikan ketakutan di dalam hatinya. Kata-kata Tang Wulin telah menyebabkan darahnya mendidih dan mengisinya dengan keberanian. Dia merasa bahwa selama Tang Wulin ada di sisinya, dia akan dapat menghadapi cobaan apapun yang menghadangnya. Dalam semacam keadaan khusus, ia memejamkan mata dengan Tang Wulin, mengekspresikan kepercayaan penuh pada tatapannya. Alih-alih gemetaran karena ketakutan, dia malah gemetar karena kegembiraan. Bahkan sebelum mereka berkultivasi bersama, dia merasakan hubungan dekat dengan Tang Wulin. Tetapi tidak pernah sekuat ini. Kali ini, dihadapkan dengan spider setan berwajah manusia, dia merasa seolah akan meledak. Kalahkan itu. Itu hanya binatang jiwa 100 tahun. Apa yang harus ditakuti? The Man-Faced Demon Spider masih berputar-putar di sekitar mereka. Benang sutranya terus membuntuti dari pemintal untuk membentuk cincin. The Man-Faced Demon Spider pada dasarnya dingin, kejam dan sangat sabar. Bahkan, kesabarannya lah yang membuatnya begitu menakutkan. Diam-diam akan mengintai mangsanya selama berjam-jam, sampai kesempatan muncul dengan sendirinya. Kelima siswa sama sekali tidak cemas. Mereka akan menunggu sampai melambat. Selain itu, sudah cukup banyak menggunakan sutranya. Seketika, benang itu melilit pohon besar. Meskipun pohon itu mulai layu, ia masih berdiri tinggi. Gu Yue meluncurkan berbagai serangan elemental pada laba-laba, tetapi mereka terbukti tidak efektif. Utas laba-laba beracun melindunginya. Bahkan nyala api memiliki efek yang kecil. Itu menciptakan penjara untuk kita dan ketika selesai, itu akan menyusutkan penjara sampai kita terjebak. Xie Xie berkata dengan muram. Bab 140 Team Battle Against the Demon Spider. MN. Tunggu kesempatan. Tang Wulin memerintahkan dengan tegas. Dari bawah kakinya, helai Blue Silver Grace mengatur diri menjadi formasi saat ia terus memasok mereka dengan kekuatan jiwa. The Man-Faced Demon Spider memberi kita kesempatan. Bagaimana mungkin dia tidak mengambilnya? Gu Yue diam-diam duduk bersila di tengah, bermeditasi untuk memulihkan kekuatan jiwanya. Wang Jingxi berdiri di sebelah Zhang Yangzi, gemetar karena kegembiraan. Keduanya siap untuk menggunakan keterampilan fusi mereka setiap saat. Koordinasi tidak penting lagi dalam menghadapi Spider-Man setan iblis. Namun, yang penting adalah apakah mereka memiliki kekuatan untuk mengalahkannya. Cakar naga emas Tang Wulin memiliki kekuatan yang sangat besar. Tetapi masalahnya adalah dia tidak tahu bagaimana mendekati laba-laba beracun raksasa ini. Xie Xie, jika saya tidak dapat membebaskan diri, maka Anda akan menjadi kapten akting. Tang Wulin memperingatkan Xie Xie. Mempertimbangkan toksisitas Spider-Man berwajah iblis, kemungkinan mereka semua untuk terus-menerus menghindari serangannya kecil. Tak satu pun dari mereka yang ingin menyerang karena ini adalah ujian terakhir mereka. Peluang mereka untuk lulus lebih tidak pasti sekarang karena mereka harus menghadapi spider setan berwajah manusia. Tetapi mereka masih harus bertarung untuk waktu sebanyak yang mereka bisa dapatkan agar dapat lulus ujian. Lagi pula,
Mereka tidak bisa benar-benar mati dalam platform kenaikan roh. Selama mereka bisa bertahan selama 1 jam, mereka akan lulus ujian. Tentu, tidak ada dari mereka yang ingin lulus ujian seperti itu. Mata Tang Wulin menyusut kaget. Tiba-tiba, dia melempar palu di tangan kanannya lurus ke arah Man Face Demon Spider. Dengan seutas rumput Blue Silver terhubung, itu melesat di udara seperti bintang jatuh. Kaki laba-laba setan berwajah manusia dengan kuat meluncurkan tubuh besarnya dari jaring yang telah ditenunnya. Palu itu menabrak jaring laba-laba, merentangkannya ke belakang. Jaring itu terlalu ulet dan elastis. Jadi bukan saja palu itu tidak bisa menerobosnya, itu bahkan menjadi terpaku pada jaring. Tang Wulin dengan paksa menarik untuk mengambil palu. Tetapi jaring laba-laba menyerah dan diseret bersamaan. Area yang disentuh palu jaring sudah menjadi hitam pekat. Untungnya, palu adalah Tousan Refined dan struktur internalnya lebih rapat sehingga belum terkorosi dulu. Jaring-jaring ini sangat kuat. Tang Wulin hanya melemparkan palu sebagai serangan menyelidik. Namun dia sudah kehilangan palu itu karena jaring. Tampaknya kegesitan dan kelicikan spider berwajah iblis-iblis jauh lebih tinggi daripada yang mereka pikirkan. Mereka semua tahu bahwa itu sedang menunggu saat yang tepat untuk menerkam mereka. Dan saat itu terjadi, serangannya akan secepat kilat dan sekuat guntur. Bola jaring semakin rapat di sekitar kelima siswa dan membatasi gerakan mereka. Tentu saja, ada hikmahnya untuk situasi mereka. Paling tidak, Beast Soul lainnya tidak bisa menyerang mereka saat itu. Kami masih belum menyerang. Xie bertanya dengan suara lirih. Sabar, kata Tang Wulin tegas. Xie tidak mengucapkan sepatah kata pun ketika dia melihat bahwa tatapan Tang Wulin tertuju pada laba-laba setan berwajah manusia. 10 menit kemudian, radius 100 meter asli dari anyaman menyusut hanya sekitar selusin radius. Jongkok di sebelah Gu Yue, Tang Wulin membisikkan beberapa kata ke telinganya, yang dia mengangguk setuju. Dengan rencana mereka diselesaikan, keduanya berdiri. The Demon Man Face Demon berhenti di tempat ketika melihat Gu Yue berdiri. Dengan mata sedingin es yang tampaknya memiliki kebijaksanaan jauh melampaui binatang buas. Ia menyaksikan kelimanya sementara perutnya mulai membengkak. Ini bersiap untuk menyerang. Xie berteriak atas sinyal Tang Wulin. Mata Gu Yue menyipit ketika gelombang kekuatan jiwa melonjak dari tubuhnya dan cincin jiwa naik dari bawahnya. Ini adalah keterampilan jiwa pertamanya, Elemental Tide. Bangku gereja. Serigala setan berwajah manusia yang telah berusia 100 tahun tiba-tiba berbalik dan menembakkan jaring kuning hijau dari perutnya langsung ke arah mereka. Setelah menembakkan jaring ini, pekikan dan langsung menyerang mereka. Jaring ini jauh lebih besar daripada yang pertama. Dan cukup besar untuk mencakup semua siswa kelas 0 kali ini. Mereka dengan cepat mundur di ruang sempit ini dan nyaris menghindari jala. Tidak ada ruang bagi mereka untuk bermanuver sama sekali. Terutama karena dindingnya beracun. Satu langkah salah dan mereka akan menemui ajalnya. Sekarang setelah jaringnya gagal menjerat para siswa, Man Face Demon Spider mengacungkan 8 kakinya seolah-olah mereka bilah yang tajam. Pada saat itu, bagaimanapun, Gu Yue berdiri dan melepaskan cahaya kuning dari pusat formasi mereka. Dari sinarnya, obelis raksasa dengan diameter sekitar 1 kaki panjangnya meroket keluar dari tanah dan menusuk ke langit. Jaring laba-laba yang telah ditenun menjadi jaring sangat kuat. Tetapi untungnya bagi para siswa, jaring itu tidak memiliki kekuatan menyerang. Tembakan obelis tepat di tempat yang tepat, menembus puncak kubah jaring laba-laba beracun. Pada saat itu, laba-laba berwajah manusia akhirnya menimpa mereka. Xie dengan cepat memanjat obelis sementara Zhang Yangzi menggunakan keterampilan jiwa pertamanya, menutupi dirinya dalam kabut hitam pekat. Poin terkuat dari tirai kegelapan milik Zhang Yangzi adalah fakta bahwa tirai itu dapat membedakan antara teman dan musuh. Jadi itu hanya menghalangi orang-orang yang dimusuhinya. Selain itu, cakupannya berbanding lurus dengan jumlah kekuatan jiwa yang dia keluarkan. Segera setelah tirai kegelapan turun, laba-laba setan berwajah manusia kehilangan semua jejak dari 5 siswa. Itu tidak punya pilihan selain memperlambat pengejarannya. Tiba-tiba, seuntai Blue Silver Grace melonjak dari tanah ke arah Man Face Demon Spider sementara sosok dengan gagah berani terbang ke langit.
Yang mengejutkan, Wang Jinsi terlempar ke udara oleh Tang Wulin. Sepasang cincin jiwa bersinar terang di tubuh Wang Jinsi. Menggunakan keterampilan jiwa pertamanya, tulang naga claw. Lengan kanannya dengan cepat berubah sementara bagian tubuhnya yang lain juga berubah ke tingkat yang lebih rendah di bawah efek keterampilan kedua. Transformasi jiwa tulang. Transformasinya selesai tepat pada waktunya baginya untuk menabrak Man-Face Demon Spider di udara. Pada saat itulah laba-laba setan berwajah manusia dipaksa untuk mengungkapkan rahmat binatang Super Soul. Menghadapi rumput Blue Silver yang melesat dari bawah, ia memutar tubuhnya sambil membuka 8 kakinya yang seperti pisau. Meskipun Blue Silver Grace dari Tang Wulin kuat, itu bukan tandingan dari Spider-Man setan berwajah dan segera dipotong berkeping-keping. Itu tidak memiliki kesempatan sedikit pun untuk mengikat laba-laba. Saat Wang Jinsi turun ke laba-laba setan Man-Face, itu berputar dan menembak jaring laba-laba kuning hijau padanya. Web kali ini lebih kecil dari sebelumnya, tetapi masih lebih dari cukup untuk menutupi Wang Jinsi. Mereka meledak dalam pertempuran. Mulai dari klimaks dari awal, kemenangan atau kekalahan akan diputuskan kapan saja. Tiba-tiba, rumput Blue Silver diikat di pinggang Wang Jinsi menariknya kembali ke tanah. Sementara itu, seutas helai Blue Silver Grace berhasil membungkus dirinya di sekitar Spider-Man iblis berwajah. Saat itu, berubah menjadi emas. Korosi dan toksisitas laba-laba tidak lagi efektif melawannya. Sementara tubuh laba-laba tiba-tiba menjadi lamban. Pengikatan rumput Blue Silver akhirnya mulai berbuah. Pada saat itu, angin puyuh emas muncul entah dari mana. Targetnya adalah bagian belakang Man-Face Demon Spider. Dentang. Angin puyuh cahaya keemasan dengan ganas mendaratkan pukulan tajam di bagian belakang laba-laba. Mengeluarkan pekikan yang menusuk telinga saat ledakan bunga api berhembus dari tabrakan. The Man-Face Demon Spider menjerit kesakitan saat mengguncang sosok dari punggungnya. Darah kuning hijau keluar dari tempat karapasnya dipotong. Sosok kedua yang muncul adalah Xie tepatnya dengan Light Dragon Storm-nya. Wang Jinsi telah menggunakan 2 keterampilan jiwanya dengan satu-satunya alasan untuk menangkap perhatian Spider-Man berwajah iblis dan menarik serangan keduanya. Setelah mengejeknya untuk menggunakan jaring laba-laba, ia ditarik kembali ke tirai kegelapan oleh Tang Wulin. Xie memanfaatkan momen itu untuk meluncurkan serangannya. Meskipun Light Dragon Storm-nya tidak cukup kuat untuk merobek-robek Spider-Man berwajah setan hingga tercabik-cabik, kekuatan penetrasi yang kuat masih bisa melukai laba-laba. Bang! The Blue Silver Grace emas akhirnya patah dari perjuangan panik Spider-Man Face Demon. Untuk lebih tepatnya, bagaimanapun, itu patah setelah kehilangan warna emasnya. Tiba-tiba terbebas dari kekuatan pembatas. Spider-Man iblis berwajah tidak mampu beradaptasi. 8 kakinya yang menggunakan kekuatan maksimalnya tiba-tiba tidak merasakan perlawanan, menyebabkan mereka tergelincir keluar, dan seluruh tubuhnya tenggelam. 2 gumpalan tanah terbuka, menghantam 2 kakinya dan membuatnya tidak seimbang, menciptakan celah kecil di pertahanannya. Sesosok tubuh diam-diam melewati celah pertahanannya, menusukkan cakar emas ke wajah manusia di bawah perutnya. Puh! Cakar naga emas menusuk ke perutnya, menyebabkan darah kuning hijau menyembur keluar. Lapisan es dengan cepat menutupi tubuh Tang Wulin, mencegah darah menyentuhnya. Dia menggunakan Blue Silver Grace-nya untuk mengikat laba-laba setan berwajah Men sekali lagi sementara dia mundur kembali ke kegelapan. Bersambung.